Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Terlepas dari carut marut politik menjelang Pilpres 2024, kita tentu saja harus bergembira karena proyek strategis nasional dari pemerintahan Presiden Jokowi itu telah disepakati, setelah diketok, dan pada awal tahun 2023 itu sudah akan langsung dimulai dan dikebut. Salah satunya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi proyek tentang Ibu Kota Nusantara ini telah disepakati dengan anggaran APBN 23 triliun untuk pembangunan gedung-gedung perkantoran dan istana negara itu, dan juga beberapa infrastruktur tambahan penunjang dari IKN ini sendiri. Jadi ini adalah satu kinerja atau kerja atau bagaimana mewujudkan ide atau gagasan yang telah disepakati juga secara undang-undang di DPR, yaitu ide dan gagasan tentang IKN, Ibu Kota Nusantara Indonesia yang baru. Karena ini cukup penting karena berdasarkan memang kajian, dan juga ini adalah dulu cita-cita awal Presiden atau the founding fathers Indonesia awal, ya, seperti Soekarno dan founding fathers Republik pada awal itu juga memang telah membahas tentang ibu kota Republik Indonesia yang berada di Pulau Kalimantan. Karena memang dihitung ini tentu saja sangat strategis bagi Republik Indonesia, karena memang Pulau Kalimantan ini berada di tengah-tengah kepulauan di seluruh Indonesia. Jadi dia berada di Indonesia bagian tengah gitu. Jadi dengan harapan terbentuknya ibu kota pemerintahan yang berada di tengah Indonesia itu diharapkan menjadi sebuah perwujudan dari apa yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibu Kota Baru Nusantara ini adalah semacam satu perwujudan gagasan bagaimana menyelesaikan persoalan ketimpangan. Jadi banyak ketimpangan yang akan terjadi jika ibu kota itu tidak berada pada posisi di tengah atau netral gitu. Dan juga salah satu solusi untuk mencegah bertambahnya kepadatan penduduk yang ada di Pulau Jawa. Ini tentu saja akan sangat bermanfaat dan sangat berdampak positif bagi jalannya proses pemerintahan Indonesia ke depannya, dan begitu juga dengan akses dari seluruh penjuru Indonesia. Jadi ini adalah satu prestasi yang harus juga kita apresiasi dan jujur mengatakan ini adalah satu progres dari pemerintahan Presiden Jokowi. Karena memang kalau kita lihat juga tidak gampang, ya, mewujudkan satu proyek strategis nasional di tengah tekanan pandemi COVID-19 yang barusan udah hampir selesai, dan juga ada tekanan baru yang disebut dengan resesi global. Jadi satu tingkat depresi ekonomi. Jadi proses ekonomi dunia itu sedang tidak normal dan menuju sakit gitu, ya. Namun alhamdulillah kita lihat pemerintahan Indonesia saat ini yang dipimpin oleh Presiden Jokowi masih mampu untuk bertahan dan
mewujudkan atau mengeksekusi program proyek strategis nasional. Salah satunya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadi kita berharap semua akan berjalan lancar dan seluruh masyarakat di Indonesia yang terdiri dari banyak sekali pulau, ya, ada 17.200-an pulau. Ini tentu saja berharap IKN segera selesai dan sudah bisa ditempati dan kemudian melaksanakan proses pemerintahan dan mengeksekusi semua program-program, terutama di bidang ekonomi dan penuntasan tentang ketimpangan pembangunan nasional itu. Jadi ini kita harus dukung penuh apapun pilihan politik kita, namun kita harus juga berpikir lebih jernih dan objektif dan juga berpikir ke depannya untuk kepentingan bangsa dan Republik Indonesia yang lebih luas untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Apapun faksi politik kita, namun kali ini kita juga harus objektif dan jujur bahwa kita membutuhkan satu kebersamaan untuk bagaimana Indonesia bisa bertahan di dalam badai konflik global dan resesi ekonomi global, dan kemudian itu tetap maju ke depan untuk mewujudkan cita-cita dari Republik Indonesia, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tentu saja orientasinya pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Ekonomi memang menjadi satu persoalan bagi setiap negara hari ini, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 yang menghajar seluruh negara dalam waktu 3 tahun ini tentu saja memporak-porandakan ekonomi di setiap negara, dan khususnya Indonesia. Indonesia terkena hantaman pandemi sehingga membuat ekonomi kita tidak bertumbuh. Namun kita harus juga tetap bersyukur karena kita masih mampu bertahan dalam gempuran badai pandemi dan resesi global hari ini. Jadi apapun faksi politik kita, ada saatnya kita harus bersatu untuk membahas kepentingan bersama. Kita harus bersatu membahas kepentingan bersama. Jadi perbedaan itu harusnya lebih bisa menyatukan kita, karena persamaan dari bangsa atau komunitas-komunitas di Indonesia itu tentu saja persamaan kita lebih banyak daripada perbedaan. Walau perbedaan itu fakta, namun kita harus tetap satu, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Kita punya satu tujuan, yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia secara bersama-sama. Jadi kita mencari satu titik temu dan untuk kemajuan bersama. Ibu Kota Nusantara adalah cita-cita pendiri Republik Indonesia dan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Dan hari ini kita melihat progres yang cukup hebat, karena program IKN itu sedang mulai dituntaskan secara perlahan, dan targetnya pemerintah Indonesia di bawah nahkoda Presiden Jokowi ingin menuntaskan proyek IKN ini di tahun 2024. Jadi targetnya tahun 2024, sekarang sudah menjelang 2023. Jadi sekitar 1 tahun lagi targetnya sudah bisa ditempati Ibu Kota Nusantara oleh pemerintahan Republik Indonesia. Oke teman-teman, tetap semangat walaupun kita sedang mendayung dan mencoba keluar dari tekanan resesi global, dan tentu saja Indonesia punya modal yang cukup besar. Kita memiliki
sumber daya alam, dan tentu saja kita memiliki sumber daya manusia. Tinggal persoalannya bagaimana sumber daya alam itu kita manajemen dengan baik. Tentu saja hal ini bisa terlaksana jika kita menyatukan satu persepsi tentang kemajuan Indonesia. Ada saatnya kita berbeda, namun ada saatnya pada hal-hal yang cukup penting kita harus menyatu, mensukseskan tentang cita-cita kemajuan Indonesia secara bersama-sama. Jadi kita kawal dan kita bantu semua proses terlaksananya program Ibu Kota Nusantara ini dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam damai Indonesiaku.